الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas setidaknya ada 4 penyesalan manusia. Ada 4 penyesalan manusia. Ketika manusia nanti ditegakkan hari kiamat. Mizan ditegakkan, sirat dibentangkan, dan setiap malaikat malik dan setiap malaikat yang bertugas pada waktu pengadilan Allah semuanya sudah bertugas di tempat mereka masing-masing. Dan sesungguhnya mereka tidak pernah mengkhianati setiap pekerjaan yang Allah amanahkan untuk mereka. Maka sesungguhnya penyesalan yang sudah kita kaji pada waktu pertemuan kita sebelumnya, yang pertama adalah penyesalan manusia ketika mereka salah memilih teman dan sahabat. Yang kedua, penyesalan adalah ketika mereka dikaruniai dan diberikan keluarga, tetapi mereka tidak saling mengingatkan tentang urusan akhiratnya. Yang ketiga, yaitu penyesalan ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Yang keempat adalah penyesalan ketika manusia selama hidupnya selalu berpesta dengan seluruh kemaksiatan dan tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah, tetapi mereka lupa tidak ada pesta yang tak usai. Dan sesungguhnya orang yang fajir dan orang yang durjana itu adalah mereka yang senantiasa berpesta dengan seluruh dosa dan kemaksiatan ketika mereka hatinya tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita dapetin ngeri ya, kalau ada orang itu kalau sudah mempermainkan Allah, sampai mereka meremehkan neraka. Sampai ada banyak sekarang itu bercanda-bercanda yang kelewatan batas menurut saya. Ketika mereka suka mengatakan, tidak apa-apa, daripada di surga bersamamu, maka lebih baik aku di neraka saja. Seakan-akan mereka kuat menghadapi neraka. Minum kopi aja masih ditiup kok. Begitu berani mereka menantang Allah dan menantang nerakanya. Tapi itulah salah satu penyesalan besar ketika manusia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas yang berikutnya. Karena ini merupakan salah satu penyesalan, maka kita akan tambahkan 3 penyesalan berikutnya. Jadi ada 7 penyesalan yang sangat begitu dominan pada kehidupan manusia. Ketika manusia itu mendapatkan hari kiamat itu sudah hak, sudah tegak, nyata pada kehidupan. Yaitu yang kelima adalah ketika manusia begitu menyesal pada kehidupan ketika mereka di pengadilan akhiratnya Allah, ketika hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah. Mereka menyesal ketika mereka tidak pernah menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan petunjuk yang datang dari Allah. Dan mereka menyesal ketika hati mereka itu dipenuhi, ketika hati mereka dulu ketika di dunia itu dipenuhi dengan kebencian mereka kepada orang yang menyampaikan peringatan untuk mereka. Ya. Ini merupakan salah satu di antara bentuk peringatan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Makanya akhirnya kita menjumpai bahwasannya ketika kita tahu ada satu surat yang harus kita baca setiap malam untuk membebaskan kita dari azab kubur. Satu surat itu merupakan surat yang berjumlah 30 ayat, yaitu adalah surat Al-Mulk. Di mana salah satu bagian dari surat Al-Mulk itu selalu mengingatkan kita tentang bagian episode manusia yang menyesal nanti ketika hari kiamat. Ada dimulai pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka ketika neraka itu hampir meledak karena marahnya, karena ada orang-orang kafir dan pendosa yang dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya sama mereka-mereka yang dicampakkan ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir? Loh kok bisa itu loh? Kamu kok bisa masuk ke neraka itu? Alam ya'tikum nadhir? Emang kamu nggak pernah apa? Datang kepada kehidupan kalian itu nadhir yang memberikan peringatan tentang hari kiamat dan tentang hari neraka, tentang kiamat, tentang neraka dan tentang surga. Lalu pada ayat yang ke-9 dijawab, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab bahwasanya memang betul telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, sebenarnya kamu dalam kesesatan yang nyata. Artinya justru pemberi peringatan itu disesatkan sama mereka. Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ditutup
episode penduduk neraka ketika mereka di dalam neraka itu ditutup dengan pernyataan mereka. Ketika mereka menyatakan penyesalan mereka. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, cobalah kami dulu mau mendengar, mau mengakali dan mau menerima apa yang diperingatkan kepada kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka. Ini merupakan salah satu di antara penyesalan besar. Jadi hari ini orang-orang yang mereka akan mendapatkan, orang-orang yang sejatinya mereka akan merasakan penyesalan itu adalah orang-orang yang mereka itu ketika kita membaca deretan ayat dari 8 sampai 10. Lalu kita gabungkan para ahli tafsir di dalam takwil mereka, interpretasi tafsir mereka. Kita mendapati ini ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, yang akan menjadi objek dari yang akan menjadi subjek atau menjadi orang yang mengucapkan wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini siapa? Yang pertama, yaitu adalah orang yang mereka ketika dalam kehidupan di dunia, mereka dalam kondisi sudah datang kepadanya risalah-risalah kenabian Muhammad, tapi mereka menolak risalah kenabian Muhammad disebabkan karena mereka meyakini apa yang ditinggalkan dan diwariskan nenek moyang mereka. Ini yang pertama. Sehingga mereka tidak mau untuk masuk Islam, tidak mau menerima hidayah beriman kepada Allah, tidak mau menerima Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu diutus pada kehidupan mereka. Maka mereka adalah kelompok yang pertama yang akan menyesali betul. Cobalah kami dulu mau mendengar bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi untuk kita. Cobalah kami pada saat itu kami berakal dan mengerti bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan Rasul untuk kami. Makunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak akan pernah menjadi penduduk neraka sa'ir. Ya. Jadi akhirnya mereka nanti akan betul-betul mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, di antara manusia yang mereka itu tidak mampu untuk mengucapkan, di antara orang yang masuk pada golongan itu siapa? Orang-orang yang mereka pada kehidupan di dunia sengaja mereka untuk tidak mau mendengarkan nasihat. Bukan, balik ke tadi. Yang kedua, kelompok yang kedua yang akan terkena ayat dari 8 sampai 10 surat Al-Mulk itu yang kedua kata para ulama, yaitu adalah mereka yang senantiasa ketika pada kehidupan di dunia itu tidak pernah mereka mempelajari ilmu syar'i. Jadi yang menyibukkan mereka itu urusan dunia, yang mereka pelajari urusan dunia terus-menerus dan sama sekali tidak ada space waktu yang mereka berikan untuk mempelajari tentang nasihat yang Allah turunkan melalui ilmu-ilmu syar'i yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah. Sehingga mereka nanti menyesal pada kehidupan di akhirat. Makanya ayat ini ada relevansinya, ada kaitannya dengan ayat di dalam surat Toha. Ketika orang-orang pada waktu hari kiamat, ada yang dikumpulkan dalam kondisi buta. Masih ingat pembahasan kita beberapa puluh yang lalu? Atau 1 tahun, 2 tahun yang lalu ketika kita membahas salah satu ayat, ada orang yang dibangkitkan itu nanti buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada orang yang mereka itu berpaling dari peringatan Allah. Berpaling itu artinya apa? Bukan menolak, dia tidak mengkafiri. Dia menyatakan dirinya muslim. Tapi dia tidak mau mempelajari tentang peringatan Allah. Karena Quran itu peringatan, hadis itu peringatan, tapi dia tidak mau untuk menerima peringatan yang datang dari Allah ketika tidak mau mempelajarinya. Dia tidak mengatakan benci, dia tidak mengatakan mengkufuri. Dia tetap tahu ini kitabullah peringatan, ini hadis peringatan. Tapi memang dia tidak mau mempelajari. Maka Allah menyampaikan dalam surat Toha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Qala atatka ayatuna qalu lima hasyartani a'ma mereka sampai mengatakan, "Kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta? Padahal kami dulunya ketika di dunia mampu melihat." Lalu dijawab oleh Allah, "Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Karena sesungguhnya turun kepadamu ayat-ayat kami,
kamu berpaling, kamu tidak mau mempelajarinya, kamu melupakannya dan melalaikannya, sebagaimana telah datang kepada kalian peringatan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, lalu kalian tidak mau memperingatinya, tidak mau mempelajarinya, maka sebagaimana kalian melupakan peringatan-peringatan itu, sebagaimana hari ini kalian dilupakan di dalam kebaikan.